Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, supaya dapat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk kali ini saya membahas tentang bangun ruang sisi datar, terutama pada 5 yang ada di pembelajaran matematika kelas 8 semester 11. Hasilnya bentuknya 5 kan ya? Nah, bentuk-bentuk 5 itu banyak ya, ada 5 segi 4, ada 5 segi 3, ada 5 segi N ya kan, yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mengupas bersama saya Rizka Safitri dari SMPN 1 Atap Pondok 1 ya. Di sini yang akan mengupas pada pertemuan ke-6 dari pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan tentang tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan 5. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan volume 5. Oke. Nah, yang pertama kita harus mengingat pertemuan yang lalu ya, tentang rumus luas permukaan dan volume 5. Nah, kita ke luas permukaan 5 terlebih dahulu ya. Luas permukaan 5 itu rumusnya adalah sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegaknya. Oke. Nah, penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan 5. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, alas sebuah 5 segi 4 beraturan berbentuk persegi. Jika tinggi segitiganya itu 17 cm dan tinggi 15 cm, tentukan permukaan 5. Nah, penyelesaiannya, maka kalau dibuat gambarnya tampak seperti ini ya anak-anakku. Selanjutnya, untuk mencari luas permukaan 5, yang pertama kita cari adalah panjang rusuk segi 4, karena yang hanya diketahui adalah tinggi segitiga dan tinggi 5. Nah, pada gambar ini ya kan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini EF ya. EF itu kan berarti setengahnya dari AB, artinya AB itu 2 kali EF supaya ketemu nanti dari segitiga ini ya. EF itu dapat dicari dengan teorema Pythagoras karena ini bentuknya segitiga siku-siku. Oke. Yaitu EF kuadrat sama dengan FT kuadrat dikurangi ET kuadrat. Artinya EF kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 17 kuadrat ini kan 289. Sedangkan 15 kuadrat 225. Jadi EF kuadrat sama dengan 64. EF-nya jadi akar 64 sama dengan 8. EF-nya ketemu 8. Maka panjang sisi AB karena 2 kali EF, maka 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Jadi ketemu sisinya. Karena ini berbentuk persegi, maka AB, BD, BD, AD ini sama 16 cm. Nah, setelah itu mencari luas alas karena berbentuk persegi, berarti kan luas alasnya sisi kali sisi. Artinya AB kuadrat 16 kali 16 sama dengan 256 cm persegi. Setelah dicari luas alas, maka mencari luas bidang tegaknya.
Ya, bidang tegaknya kan berbentuk segitiga. Jadi luasnya setengah kali AB kali ST. Ya. Atau BC kali ST atau JC kali ST, sama saja ya. Karena ini segitiganya kongruen. Maka AB-nya kan 16, ST-nya 17. Jadi setengah kali 16 kali 17, 136 cm persegi. Nah, kalau luas alas sama luas bidang tegaknya itu sudah ditemukan, maka untuk mencari luas permukaan limas, tinggal luas permukaan sama dengan luas alas tambah 4 kali luas segitiga yang tadi, karena ada 4, ya kan? Jadi luas alasnya kan 256 ditambah 4 kali luas segitiganya 136. 4 kali 136, 544. Artinya 256 ditambah 544, 800 cm persegi. Jadi luas permukaan limasnya tersebut adalah 800 cm persegi. Mudah kan ya? Oke, untuk lebih paham lagi, kita ke contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi yang berukuran 8 meter kali 8 meter dan tinggi atap 3 meter. Tentukan banyak genting yang diperlukan jika tiap meter persegi memerlukan 25 buah genting. Nah, penyelesaiannya perhatikan dulu. Sketsanya kan seperti ini. Ya. Nah, ini alasnya berbentuk persegi. Tinggi atapnya 3 meter. Terus sisi perseginya 8 meter. Nah, sebelum mencari berapa buah genting, kita harus tahu tinggi bidang tegaknya, ya kan? Tinggi bidang tegaknya, karena untuk mencari luas bidang tegak kan harus ada tingginya, ya, tinggi bidang tegak. Nah, caranya pakai teorema Pythagoras seperti yang tadi. Ya, ini kan AB 8 meter, berarti OE-nya kan separuhnya dari AB 4 meter. Sedangkan tingginya kan 3 meter, berarti untuk mencari tinggi tegak ini kita misalkan TE. Ya, TE kuadrat sama dengan TO kuadrat tambah OE kuadrat. TO-nya adalah 3 kuadrat. OE-nya adalah 4 karena setengahnya dari AB tadi. Ya kan, 4 kuadrat. Berarti TE kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 artinya 25. Berarti akar dari 25, 5. Jadi untuk TE-nya atau tinggi bidang tegaknya itu 5. Nah, untuk mencari luas permukaan segi tegak, jadi kan ini adalah persegi, berarti jelas keempat sisi tegaknya kongruen, berbentuk segitiga yang kongruen. Artinya 4 kali luas segitiga. Ya, alasnya ada 8, tinggi bidang tegaknya yang tadi ketemu 5. Berarti kan 4 kali setengah kali 8 kali 5. 80 cm persegi. Dengan demikian, banyaknya genting yang diperlukan. Ya, kenapa kok langsung banyaknya genting? Karena genting yang dipasang hanya pada sisi tegak. Ini untuk alas, itu kan tidak perlu dipasang genting. Ya, jadi yang perlu dicari hanya luas permukaan sisi tegaknya. Ya kan? Nah, dari sini
genting yang diperlukan yaitu luas atap. Luas atap ya luas permukaan sisi tegak ini kan. Dikali tiap meter perseginya kan 25, berarti kali 25. Artinya 80 kali 25 sama dengan 2000 genting. Jadi banyak genting yang diperlukan adalah 2000 genting. Nah, sekarang kita ke volume 5. Masih ingat kan rumusnya volume 5 pada pertemuan kemarin, bahwa volume 5 itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Sekarang penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan volume 5. Kita klik ya. Kita kasih contoh yang pertama. 5/4 beraturan dengan panjang rusuk alasnya 14 cm dan tinggi sisi tegaknya 25 cm. Tentukan tinggi limas dan volume limas. Nah, sekarang penyelesaiannya ini gambarnya sketsa dari soalnya. Nah, untuk mencari tinggi limas sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Kita tahu di sini rusuknya adalah 14, sedangkan tinggi sisi tegak ini kan 25. Artinya untuk mencari EF itu setengahnya AB, ya kan? Jadi 14 bagi 2 itu ada 7. Nah, ini. Untuk mencari ET, ya ET itu kan tinggi limasnya, ya kan, ini yaitu ET kuadrat sama dengan FT kuadrat dikurangi EF kuadrat. ET kuadrat sama dengan FT nya kan 25, berarti 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 kuadrat 625, 7 kuadrat 49. Berarti ET kuadrat sama dengan 625 dikurangi 49. Hasilnya ET sama dengan akar 576. Ketemu 24 cm. Itu tinggi limasnya ya, sudah ketemu 24 cm. Sekarang ke volume. Volume itu kan tadi rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya ini berbentuk persegi, ya kan? Maka untuk luas alasnya adalah sisi kali sisi. Kok bisa tahu ini berbentuk persegi? Karena di sini ada 5/4 beraturan. Ya, 5/4 beraturan, panjang rusuknya 14. Jadi jelas itu persegi yang rusuknya sama. Tingginya 24. Nah, hasilnya 1568 cm pangkat 3 kalau volume. Hati-hati ya. Jadi volume 5 tersebut adalah 1568 cm pangkat 3 atau setara dengan 1,568 liter. Untuk lebih paham, kita ke contoh kedua. Diketahui limas dengan alas berbentuk persegi memiliki luas permukaan 864 cm persegi. Panjang rusuk alasnya itu 18 cm. Hitunglah volume hitunglah volume limas tersebut. Nah, penyelesaiannya ya, karena yang diketahui di sini luas permukaan tadi itu kan rumusnya luas alas tambah jumlah luas bidang tegaknya. Jadi untuk mencari jumlah luas bidang tegaknya, kita masukkan dulu ini 864 untuk luas permukaannya. Luas alasnya karena ini 18, maka 18 kali 18, ya kan? Hasilnya 324. Maka untuk jumlah luas bidang tegaknya tinggal dikurangi saja, 864 dikurangi 324. Hasilnya 540 cm persegi. Karena alas limas berbentuk persegi,
maka bidang tegaknya berbentuk 4 segitiga yang kongruen, sehingga jumlah luas bidang tegaknya itu sama dengan 4 kali luas segitiga. Jadi ini 540 kan, 4 kali setengah kali 18, ya kan, 18 kan untuk apa namanya, alasnya, alas dari segitiga itu sendiri. Dan tinggi segitiga kita cari kan ya, artinya tinggi segitiga itu tinggi bidang tegaknya, yaitu 540 sama dengan 36 kali tinggi segitiga. Maka tinggi segitiga itu 540 dibagi 36, hasilnya 15 cm. Sekarang mencari tinggi limas. Tinggi limas itu menggunakan teorema Pythagoras, ya kan? Nah, karena berbentuk segitiga siku-siku, kalau digambar jadi seperti ini kan, ini tinggi limas, ini adalah tinggi segitiganya yang tadi 15 cm, ini adalah setengah dari panjang rusuk alasnya tadi 18, jadi 9 cm. T kuadrat, berarti untuk mencari T kuadrat yaitu 15 kuadrat kurangi 9 kuadrat. T kuadrat yaitu sama dengan 225 dikurangi 81, ketemu 144. Artinya T sama dengan akar dari 144, yaitu sama dengan 12 cm. Nah, kalau tinggi limasnya sudah ketemu, maka untuk volume limas bisa dicari dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alasnya tadi 18 kali 18 kali tingginya tadi ketemu 12. Maka volume limas itu 1296 cm persegi. Jadi volume limas tersebut adalah 1296 cm persegi. Nah, itu penjelasan saya kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain bisa kalian cari dan pelajari. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.